Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk video pembelajaran selanjutnya, di sini Bapak ingin menjelaskan materi PAI kelas 8, yakni berjudul Meyakini Nabi dan Rasul Allah. Yuk kita simak video pembahasan berikut ini. Tujuan pembelajaran pertama yaitu menjelaskan makna iman kepada Rasul, kemudian menguraikan surah Al-Ghafir ayat 78. Selanjutnya, memaparkan tugas para rasul, menjelaskan sifat wajib bagi rasul, menjelaskan sifat mustahil bagi rasul, dan terakhir menyebutkan perilaku yang mencerminkan iman kepada rasul. Pengertian iman kepada rasul. Iman kepada rasul adalah merupakan suatu kewajiban, karena iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman, yaitu yang keempat. Iman kepada Rasul artinya mempercayai dengan sepenuh hati atas kedatangan Rasul, mulai dari Rasul yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim wajib beriman atau mempercayai kepada para rasul, sehingga dengan hal itu kita akan mengamalkan semua ajaran yang dibawa oleh Rasul utusan Allah dengan berpegang hidup pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul, maka kita akan hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Namun, di dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita hanya mengetahui tentang pengertiannya saja. Itu pun hanya terbatas tanpa mengetahui akan pemahamannya. Pemahaman lebih dalam dan penerapannya di dalam kehidupan yang kita jalani atau di dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada para rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalil mengenai beriman kepada para rasul terdapat pada surah Al-Ghafir ayat 78 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ, yang artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau, yaitu Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, hari kiamat diputuskanlah segala perkara dengan adil. Ketika itu rugilah para pelaku kebatilan. Kemudian tugas para rasul.
Secara garis besar, tugas kenabian atau tugas para rasul menjadi 3 macam. Yang pertama itu menyerukan iman kepada Allah dan mengesahkannya. Iman kepada Allah pada dasarnya merupakan fitrah yang dimiliki setiap manusia. Setiap individu merasa bahwa ia didambakan dan menggantungkan dirinya kepada kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dirinya. Tetapi manusia mempunyai pandangan yang berbeda dalam menentukan kekuatan mana yang lebih tinggi itu. Ada yang menggambarkan dengan kekuatan alam, ada yang menggambarkan sebagai patung yang dibuatnya sendiri, bahkan menggambarkan kekuatan itu dengan yang lain. Kemudian diutuslah para nabi untuk meluruskan kesesatan-kesesatan itu, di samping memberi petunjuk kepada akal manusia agar keyakinan atau etikat kepada Allah dan mengesahkannya. Untuk menanggulangi kesesatan masalah Al-Quran ini, maka sangatlah diperlukan hadirnya para nabi untuk menjelaskan dan menafsirkan masalah tersebut secara benar dan tepat, sehingga mampu memberikan jawaban secara benar. Kemudian yang kedua, menyerukan iman kepada hari akhir dan hari pembalasan amal perbuatan. Mengajak iman kepada hari akhir adalah merupakan salah satu tugas kenabian. Iman kepada hari akhir berarti mengimani masalah gaib yang pada hakikatnya tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Tanpa adanya petunjuk para nabi, tidak adanya kepercayaan terhadap kehidupan. Sesudah mati mengakibatkan kegoncangan dahsyat pada diri manusia. Dalam kehidupan individual maupun sosial masyarakat, sehingga mereka mudah dilanda musibah, penyakit, kezaliman, dan hilangnya martabat kemuliaan. Kepercayaan terhadap adanya hari akhir merupakan kendali setiap perbuatan manusia, di samping sebagai penuntun kebajikan dan mengekang terjadinya tindak kejahatan. Tugas selanjutnya itu menerangkan syariat yang bertujuan tercapainya kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Di antara tugas-tugas kenabian adalah memberi petunjuk kepada manusia tentang keutamaan syariat Allah yang dapat mengantarkan mereka ke arah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya itu sifat wajib bagi Rasul. Sudah familiar atau wajib diketahui bagi setiap muslim bahwa sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama itu sidik, yang berarti benar, atau wajib bagi setiap Rasul itu bersifat benar atau jujur. Kemudian amanah artinya kepercayaan. Wajib bagi setiap Rasul itu bersifat amanah atau dapat dipercaya dan dapat dipercayakan kepada segala sesuatu. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Wajib bagi tiap-tiap Rasul itu bersifat menyampaikan, tidak menyimpan atau mencabut segala apa yang diperintahkan Allah yang harus disampaikan kepada manusia seluruhnya. Yang keempat, fatona artinya cerdik dan bijaksana atau cerdas. Wajib bagi tiap Rasul itu bersifat cerdik dan bijaksana. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib, artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Sudah jelas sifat mustahil bagi Rasul itu yang pertama itu kizib. Kizib itu artinya dusta. Rasul itu tidak mungkin memiliki sifat dusta. Kemudian khianat artinya tidak dapat dipercaya. Rasul tidak mungkin memiliki sifat tidak dapat dipercaya. Kemudian kitman itu menyembunyikan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan risalah atau perintah-perintah Allah yang harus disampaikan. Itu Rasul itu tidak mungkin menyembunyikannya. Yang terakhir itu balada artinya bodoh. Tidak mungkin seorang Rasul itu bodoh. Jadi Rasul itu pasti
pintar, cerdas, bisa menyampaikan, bisa memecahkan suatu permasalahan. Kemudian perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul. Sebenarnya banyak sekali ya perilaku-perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul. Tapi di sini dalam video ini mungkin hanya beberapa contoh saja. Yang pertama itu melaksanakan atau menaati risalah yang telah disampaikan oleh para Rasul. Yang kedua, meneladani perilaku mulia Rasul. Yang ketiga, menjalankan ibadah-ibadah sunnah seperti yang dilakukan Rasulullah. Yang keempat, taat beribadah sesuai dengan diajarkan Rasulullah. Yang selanjutnya, gemar membaca sejarah-sejarah Nabi sehingga kita dapat mengambil hikmah di dalamnya. Yang keenam, rutin membaca kitab suci Al-Quran karena Al-Quran adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hanya sekilas mengenai contoh perilaku beriman kepada Rasul. Banyak sekali contoh-contoh perilaku pada Rasul yang kalian bisa lakukan ya. Oke, cukup sekian video pembelajaran dari Bapak. Semoga bermanfaat. Kurang dan sangat kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Selamat semangat belajar dan jangan malas. Rajin-rajin belajar supaya cita-cita kalian semua itu tercapai. Bapak pamit. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.